Artinya jumlah proyeknya di aplikasi Wilkerstart juga sebanyak SLS. Dalam artian di contoh ini si petugas tersebut mengerjakan 4 wilayah tugas SLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Jam 6. Nah, untuk halaman ini ketika teman-teman nanti sudah bisa membuat project, maka teman-teman klik saja di bagian sini tanda pensil, lalu teman-teman buat project. Buat projectnya setelah klik tanda pensil, klik tambah project, lalu teman-teman pilih di tanda panah ke bawah ini, pilih kegiatan ST 2023. Kenapa pilih? Karena semenjak penggunaan Wilkerstart itu digunakan di 2019 lalu, itu berdampaknya ke semua hampir sebagian besar survei BPS menggunakan aplikasi Wilkerstart untuk tagging lokasi dari responden yang didata. Jadi ketika teman-teman terklik tanda panah ini, kemungkinan teman-teman akan muncul survei-survei yang lain dari survei yang ada di BPS. Jadi teman-teman harus pilih yang ST 2023, jangan yang lain. Kalau yang lain nanti datanya nggak masuk ke servernya ST, tapi ke server survei yang lain. Nah, lalu setelah di kategori ini dipilih, teman-teman masukkan kode wilayahnya. Kode wilayah teman-teman apa dan nama project. Nah, untuk nama project ini adalah nama dari kode SLS. Jadi, ketika nama projectnya ini terdiri dari 6 huruf ya, standarnya nama project 6 huruf. Contoh ini 000-100 artinya proyek tersebut untuk RT1, RW1 dengan kode SLS 100. Jadi makanya nama proyeknya 000-100. Nah, deskripsinya seperti itu juga, RT1, RW1. Di mana teman-teman bisa melihat nama proyek nanti, itu bisa dilihat dari kode SLS yang ada di dokumen L1 dan di dokumen L2. Lalu setelah itu teman-teman klik add untuk membuat project. Dan setelah teman-teman selesai membuat project, maka teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mengerjakan kegiatan Sensus Pertanian 2023-nya di beberapa SLS, artinya jumlah projectnya di aplikasi Wilkerstart juga sebanyak SLS. Dalam artian di contoh ini si petugas tersebut mengerjakan 4 wilayah tugas SLS atau sub SLS. 4 wilayahnya itu adalah untuk project 00100, 000200, 000300, dan 00400. Nah, ini artinya si petugas lapangan kegiatan Sensus Pertanian 2023 itu mengerjakan 4 wilayah SLS atau sub SLS jika ternyata ada sub SLS-nya. Nah, di masing-masing project ini nanti isinya tidak boleh sama, atau jangan kebalikannya, projectnya satu tapi untuk semua SLS, itu juga salah. Jadi ketika teman-teman mengerjakan SLS 1 atau SLS yang pertama RT1 RW1 tadi dengan kode 100, maka isinya adalah orang-orang atau petani yang tinggal di wilayah RT1 RW1 saja. Demikian juga dengan proyek 000200. Isinya adalah orang-orang yang tinggal di wilayah RT2 RW1 saja. Jangan dari RT1. Nah, jadi karena dia sudah masuk proyek 200 artinya orang-orang di RT2 saja. Jangan di RT lain teman-teman masukkan hasil taggingannya. Karena kalau salah, ketika teman-teman salah memasukkan misalnya dia ada di si A di RT1, teman-teman taggingnya di project RT2, itu teman-teman harus tagging ulang. Mau tidak mau harus tagging ulang karena data si A itu bukan di RT1 tapi di RT2. Artinya harus hapus di RT2, tagging lagi di RT1. Ini harus dipahami juga biar nggak bolak-balik ke lapangan. Lalu setelah project selesai dibuat, maka teman-teman bisa mulai untuk mendownload Polygon. Mendownload Polygon ini caranya adalah teman-teman klik saja di salah satu project. Project itu tandanya berhasil dibuat adalah dengan tanda awan warna hijau.
Awan warna hijau artinya project itu sudah masuk ke server, tapi bisa jadi ada isinya, bisa jadi belum ada isinya. Yang jelas sudah terdetek di server. Teman-teman klik di tanda hijau ini, lalu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, jadi setelah teman-teman berhasil membuat project ini, arahkan klik saja di tanda projectnya, lalu klik tanda sama dengan. Dengan mengklik tanda sama dengan, teman-teman akan diarahkan ke halaman yang seperti ini dan klik tanda plus. Nah, disinilah teman-teman mendownload poligon untuk wilayah RT1 RW1. Jadi poligonnya SLS itu RT1 RW1 itu ternyata punya gelora. Nah, di gelora ini teman-teman download. Itu bisa teman-teman masukkan wilayah kecamatannya dulu, lalu baru wilayah ke desa atau kelurahan, baru ke wilayah RT. Nah, di sini teman-teman akan diarahkan ke pilihan search atau fetch all. Fetch all artinya teman-teman mendownloadnya semua, satu kelurahan gelora teman-teman download. Tapi ketika search itu artinya teman-teman bisa download satu-satu. Tapi semuanya sih bagus, tergantung teman-teman mau download sekaligus atau mau downloadnya satu-satu. Tapi saran saya, karena ini kita tadi bahasnya di RT1, maka download saja di RT1-nya saja. Karena dengan begitu nanti isinya di project RT1 itu hanya poligon wilayah RT1 saja, tidak wilayah kelurahan geloranya. Itu bedanya nanti. Nah, setelah itu teman-teman berhasil mendownload, maka teman-teman bisa melihat hasil downloadannya itu di bagian sini. Teman-teman akan diarahkan ke panel seperti ini. Ada wilayah SLS dengan kode demikian. Nah, untuk memasukkan poligon ini ke dalam proyek RT1 RW1 tadi, teman-teman klik tanda plus di sini klik, lalu setelah diklik teman-teman akan diarahkan ke panel yang di tengah. Nah, di panel yang di tengah ini tidak akan muncul langsung ini yang tulisan layer panel ini. Ini bisa muncul ketika teman-teman klik di bagian tanda sama dengan. Nah, ketika tanda sama dengan sudah diklik, maka ini akan muncul. Dan untuk merubah tampilan Google Road ini menjadi Google Hybrid, itu teman-teman bisa lakukan dengan mengklik tanda 3 di kanan atas. Itu ada pilihannya nanti, ada Hybrid, Road, atau Bing kalau nggak salah. Nah, di sini setelah teman-teman klik tanda sama dengan 2 kali ini akan muncul layer panelnya. Muncul layer panel dan ini teman-teman centang di bagian SLS dengan kode akhir 001. Teman-teman centang, dan warna hitam ini artinya poligonnya nanti batasnya warna hitam. Tapi saran saya biar lebih mudah dikenali, teman-teman buatnya dalam bentuk warna merah. Merah itu caranya klik saja di tanda kotaknya diklik, lalu akan ada pilihan warna. Itu teman-teman arahkan ke warna yang merah, maka ini nanti akan berubah jadi warna merah seperti yang di samping ini. Sudah jadi kotak warna merah untuk poligon RT1 RW1. Nah, lalu untuk geotaggingnya, bagaimana teman-teman geotaggingnya? Nah, ketika teman-teman sudah jalan di RT1 RW1, teman-teman klik projectnya RT1 RW1, lalu di rumah pertama yang teman-teman data atau rumah keberapa yang teman-teman data, itu setelah diklik projectnya teman-teman akan diarahkan ke halaman ini lagi. Halaman berupa Google Road atau Google Hybrid, tergantung setelan teman-teman menggunakan apa. Nah, lalu teman-teman klik tanda yang seperti kompas di kanan atas ini. Klik saja dan nanti setelah diklik akan muncul data untuk perekaman lokasi. Dan pastikan bahwa teman-teman merekam lokasi itu dengan akurasi di bawah 20 meter. Karena kalau lebih dari 20 meter dia tidak bisa next, tidak bisa ke tahap berikutnya. Jadi harus dipastikan akurasinya di bawah 20 meter. Nah, lalu setelah itu klik yang tanda panah warna hijau untuk next, tapi ketika akurasinya ini di atas 20, maka teman-teman kliknya yang warna merah untuk refresh. Bagaimana caranya biar akurasi ini bisa di refresh? Kemungkinan besarnya
ketika Android kita itu tidak terlalu canggih lah ya ibaratnya, itu bisa kita refresh akurasinya ini ketika kita di luar ruangan. Jadi ketika di dalam ruangan tidak berhasil, coba keluar ruangan di teras rumah atau di halaman rumahnya, refresh. Nah, nanti dilihat apakah dia sudah di bawah 20 atau belum. Ketika sudah, baru teman-teman klik yang warna hijau tanda panah ini dan isi informasi landmark yang dibutuhkan. Informasi landmarknya adalah nomor bangunannya berapa, kategori landmarknya itu apa, tipe landmarknya, dan nama kepala rumah tangga dari rumah yang kita data itu rumah siapa nama kepala rumah tangganya. Kepala rumah tangga ya, bukan kepala keluarganya. Setelah teman-teman berhasil memasukkan informasi landmark, maka teman-teman bisa save lokasinya, dan nanti ketika sudah di save akan muncul tanda seperti kotak dengan bangunan yang agak tinggi seperti ini, yang seperti tanda merah ini yang menandakan bahwa di wilayah tersebut sudah direkam lokasinya. Di rumah itu ada petaninya dan rumah itu sudah di tagging. Itu artinya itu bisa dilihat dari aplikasi Wilkerstat. Nah, ini nanti ketika sudah di tagging, ketika teman-teman akan mengupload taggingannya, yang harus teman-teman lakukan adalah mengklik di tanda 3 sama dengan di atas ini. Klik tanda 3 sama dengan ini, lalu akan muncul foto landmark yang sudah kita tagging. Foto landmarknya yang tadi adalah namanya Rose Slebo. Nah, di foto landmark ini juga akan ada tanda 3. Ketika tanda 3 ini kita klik, akan muncul pilihan upload, edit, atau delete. Ketika kita mengedit, mungkin kita mengedit namanya ada salah tipe, atau ketika salah nomor bangunan itu bisa diedit. Tapi upload ini sebenarnya ada 2 pilihan. Yang satu kita bisa uploadnya dengan mengklik tanda 3 ini satu-satu ketika banyak ya. Ketika sudah banyak hasil foto landmark, kita bisa klik upload ini dengan buka tanda 3.3 itu satu-satu, atau dengan cara lain adalah mengklik tanda awan di bagian kanan atas. Tanda awan bagian kanan atas ini gunanya untuk mengupload seluruh foto hasil geotagging. Jadi sekali klik untuk semua. Tapi kalau teman-teman mau satu-satu ya boleh juga, cuman cukup menyita waktu. Nah, setelah itu teman-teman akan mendapatkan informasi bahwa data landmarknya sudah berhasil terupload. Dan ketika sudah terupload, itu sudah ada ID dengan 6 digit yang harus teman-teman pindahkan ke dokumen L2 ST 2023 L2-nya. 6 digit inilah yang teman-teman pindahkan, dan 6 digit ini berupa huruf kapital semua biasanya, dan sudah kombinasi dengan angka dan huruf. Jadi pada intinya ketika sudah berhasil nanti nomor kode ID landmark inilah yang kita pindahkan ke dalam dokumen L2, sehingga dokumen L2 itu akan dinyatakan selesai ketika ini sudah ada isiannya di dokumen L2-nya ya. Tapi ketika masih kosong ya akhirnya pengawas atau kesekannya akan menghubungi kita lagi karena ID landmarknya belum ada, atau sudah diupload tapi belum ditulis. Itu juga akan menjadi masalah juga nanti. Nah, oleh karena itu ini pastikan juga bahwa ID landmarknya sudah teman-teman dapatkan dan sudah disalin. Oke, semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.